Hai guys, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Tahukah kalian, kalau bagian kecil dari tubuh tumbuhan bisa jadi tumbuhan baru loh. Jadi kemampuan ini spesial, cuma ada di tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan memiliki sifat khusus. Untuk tahu sifat khususnya seperti apa, kita bisa pelajari di topik ini ya. Di topik ini, kita bakal bahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar topik sel, pastinya kalian tahu dong, sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh makhluk hidup. Dan semua makhluk hidup yang ada di bumi itu tersusun atas sel. Ada yang uniseluler, yaitu hanya terdiri dari satu sel kayak gini, dan ada yang multiseluler, yaitu terdiri dari banyak sel kayak gini. Kumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama, itu kita sebut dengan jaringan ya. Nah, coba tebak deh, dari ketiga gambar bagian tubuh tumbuhan ini, yang mana sih yang disebut dengan jaringan? Jawabannya B ya. Jadi, A adalah organel sel, yaitu kloroplas, yang terdiri dari banyak granum. B adalah gambar jaringan. Sedangkan C adalah organ, yaitu organ daun. Nah, jaringan tersusun atas sel-sel dengan struktur yang sama loh. Tapi ini jaringan apa ya? Yuk kita cari tahu ada apa aja sih jaringan pada tumbuhan? Untuk memudahkan kita dalam mempelajari jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, kita bisa lihat bagian ini. Tumbuhan tersusun atas beberapa jenis jaringan. Berdasarkan aktivitas pembelahannya, jaringan pada tumbuhan ada dua jenis, yaitu jaringan meristem yang aktif membelah dan jaringan dewasa yang sudah tidak aktif membelah. Jaringan meristem dan jaringan dewasa ini masing-masing juga ada jenisnya lagi loh. Semua ini di topik ini ya. Di journey pertama, kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Mulai dari pengertian jaringan, jenis jaringan yang menyusun suatu tumbuhan. Nah, di journey ini akan dibahas secara umum perbedaan karakteristik antara jaringan meristem dan jaringan dewasa ya. Lalu untuk journey yang kedua, kita akan khusus membahas semua tentang jaringan meristem. Mulai dari pembagian jaringan meristem berdasarkan asalnya, yaitu meristem primer dan meristem sekunder, serta berdasarkan letaknya, yaitu meristem apikal, meristem aksilar dan interkalar, dan meristem lateral. 3, kita udah mulai membahas salah satu jenis dari jaringan dewasa, jaringan pelindung. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang epidermis pelindung pada tumbuhan, serta modifikasi atau derivatnya, dan fungsi dari masing-masing derivat epidermis tersebut. Kemudian, di journey keempat, kita akan mempelajari jaringan dasar dan jaringan penyokong. Di sini kita akan membahas tentang jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, serta fungsi dari masing-masing jaringan tersebut. Selanjutnya, di journey kelima, kita akan mempelajari tentang jaringan pengangkut. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan pembuluh atau jaringan vaskuler.
Di sini kita akan bahas mengenai xilem dan floem. Mulai dari komponen apa aja yang menyusun xilem dan floem, lalu mekanisme pengangkutan pada xilem dan floem, hingga tipe-tipe berkas pengangkut pada tumbuhan. Oke, selanjutnya di journey ke-6, masih jaringan dewasa nih. Kita bakal bahas tentang jaringan sekretori. Apa itu jaringan sekretori? Terus jenisnya ada apa aja? Dan bentuknya kayak gimana? Itu akan kita pelajari di sini ya. Dan journey yang terakhir nih, yaitu totipotensi dan kultur jaringan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kemampuan jaringan tumbuhan untuk bisa berdiferensiasi atau berubah menjadi bentuk yang spesifik. Terus selain itu, kita juga akan mempelajari bagaimana cara perbanyakan tumbuhan melalui kultur jaringan. Menarik ya? Setelah kalian mempelajari semua journey di topik ini, diharapkan kalian bisa mengamati dan menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Bisa mengamati serta mengidentifikasi perbedaan bentuk setiap jaringan yang ada pada tumbuhan. Makanya, tonton yang ada di topik ini ya. Selamat belajar! Hai guys, kita belajar yuk. Siapin kertas dan pulpennya ya. Halo guys! Sebelum kita bahas lebih jauh, coba yuk kita lihat lagi bagian jaringan pada tumbuhan berikut ini. Udah? Oke, jadi berdasarkan aktivitas pembelahannya, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Apa aja sih yang bikin kedua jaringan ini bisa berbeda banget? Yuk kita lihat 7 fakta perbedaan antara jaringan meristem dan jaringan dewasa berikut. Fakta yang pertama, kalau dilihat dari karakteristiknya, jaringan meristem itu aktif banget membelah. Jadi kerjaannya dia itu cuma membelah, dan membelah. Berbeda dengan jaringan dewasa yang udah nggak aktif untuk membelah. Selanjutnya, jaringan meristem itu tersusun atas sel-sel yang belum terdiferensiasi, sehingga belum memiliki fungsi yang spesifik. Sedangkan jaringan dewasa umumnya tersusun atas sel-sel yang sudah terdiferensiasi, sehingga sudah memiliki fungsi yang spesifik. Fakta yang ketiga, jaringan meristem itu umumnya tersusun atas sel-sel yang nggak punya ruang antar sel, sehingga susunan selnya rapat. Bayangin aja, kayak lagi di kereta yang penuh banget. Pasti penumpangnya berdesak-desakan kan? Jadi nggak ada jarak antar penumpang. Nah, sama nih, kayak jaringan meristem. Karena selnya selalu membelah, jadinya ruang antar selnya itu sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Berbeda dengan jaringan dewasa nih. Sel-sel pada jaringan dewasa umumnya punya ruang antar sel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan transport air.
Perbedaan selanjutnya terletak pada dinding selnya, guys. Pada jaringan meristem, dinding selnya itu tipis dan elastis. Sedangkan kalau jaringan dewasa, dinding selnya itu umumnya udah mengalami penebalan. Jadi dinding selnya lebih tebal dan kaku. Yang kelima, sel pada jaringan meristem itu masih hidup. Sedangkan sel pada jaringan dewasa bisa tersusun atas sel yang masih hidup dan bisa juga tersusun atas sel yang udah mati. Setelah diteliti lebih jauh, sel-sel penyusun jaringan meristem itu berukuran kecil. Jadi nukleusnya terlihat dengan jelas dan berukuran besar. Sedangkan sel-sel penyusun jaringan dewasa umumnya berukuran lebih besar. Jadi nukleusnya terlihat lebih kecil. Selain itu, karena sel pada jaringan meristem itu kecil, jadi sitoplasmanya terlihat lebih padat dibandingkan dengan sel pada jaringan dewasa. Fakta yang terakhir nih guys, perkembangan organel sel pada jaringan meristem itu belum sempurna. Bisa kita lihat dari perkembangan vakuola dan plastidanya. Sel ini belum punya vakuola dan plastida guys. Kalaupun ada, pasti ukurannya kecil. Beda halnya nih sama sel pada jaringan dewasa. Organel pada sel ini udah mengalami perkembangan. Bisa kita lihat dari ukuran vakuolanya yang besar dan adanya plastida di sel ini. Karena sel ini udah punya vakuola yang berukuran besar dan juga udah punya plastida, makanya sel-sel ini bisa memiliki fungsi yang spesifik ya. Menurut kalian, pernyataan berikut ini yang tepat yang mana ya? Jawabannya C. Oke, biar lebih paham kita review lagi ya. Kita udah mempelajari perbedaan antara jaringan meristem dan jaringan dewasa nih. Mulai dari kemampuan membelahnya, udah atau belum berdiferensiasi, ada tidaknya ruang antar sel, struktur dinding selnya, lalu selnya masih hidup atau sudah mati, ukuran sel, dan perkembangan organelnya. Nah, jenis-jenis jaringan meristem dan jaringan dewasa ini akan kita pelajari di video selanjutnya ya. Terus saksikan video selanjutnya. Dadah! Jaringannya sendiri loh. Tahukah kalian, saat terluka, tumbuhan bisa memperbaiki jaringannya sendiri loh. Kayak penyembuhan luka di kulit manusia gitu. Jaringan yang rusak saat terluka akan digantikan sama sel-sel yang baru yang berasal dari sel-sel meristem. Sehingga luka pada tumbuhan dapat pulih kembali. Hai guys, sudah siap belajar? Kita mulai yuk! Halo guys, kita lihat lagi yuk bagan jenis jaringan tumbuhan berikut ini. Jadi, jaringan pada tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa ya. Tapi di video ini, kita akan khusus membahas yang jaringan meristem dulu nih. Jaringan meristem ini dibagi lagi jadi dua, berdasarkan asal dan berdasarkan letaknya. Kalau berdasarkan asalnya, meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan kalau berdasarkan letaknya, meristem dibagi menjadi meristem apikal, meristem aksilar, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem berasal dari kata meristos, yang artinya membelah. Berarti, bisa kita simpulkan, kalau jaringan meristem ini adalah kumpulan sel yang aktif membelah. Itu sebabnya, sel-sel meristem dapat membantu pemulihan luka pada tumbuhan.
Sebelum kita bahas jaringan meristem lebih detail, coba jawab pertanyaan ini ya. Berikut ini yang merupakan karakteristik dari jaringan meristem adalah... Jawabannya C ya guys. Kalau jawaban kalian belum tepat, kalian harus nonton video jaringan meristem versus jaringan dewasa di journey sebelumnya. Kakak ingetin lagi ya, karakteristik jaringan meristem itu adalah aktif membelah, belum terdiferensiasi dan terspesifikasi, tidak ada ruang antar sel, dinding sel tipis, selnya hidup, ukuran sel kecil sehingga nukleus terlihat besar, serta organelnya seperti vakuola dan plastida belum berkembang. Dinding sel yang tipis ini dapat membantu proses pembelahan loh. Untuk proses pembelahannya seperti apa? Simak penjelasan berikut yuk. Pada jaringan meristem, terdapat dua tipe utama pembelahan sel, yaitu pembelahan secara periklinal dan antiklinal. Pembelahan periklinal adalah pembelahan yang terjadi searah dengan permukaan jaringan atau organ. Akibatnya, sel-sel akan bertambah banyak pada lapisan yang berbeda. Contohnya nih, kalau kita lihat gambar sel pada batang ini, hasil pembelahan periklinal itu akan menyebabkan peningkatan volume batang ke arah dalam dan ke arah luar. Sehingga, lama-kelamaan batang akan bertambah lebar. Kebayang ya? Jenis pembelahan yang kedua ada antiklinal. Antiklinal berasal dari kata anti yang artinya berlawanan. Pembelahan antiklinal terjadi berlawanan dengan arah permukaan jaringan atau organ. Pembelahan ini dapat terjadi secara radial maupun transversal. Pembelahan antiklinal secara radial terjadi dengan arah yang berlawanan atau tegak lurus dengan permukaan jaringan atau organ. Kalau kita lihat gambar sel pada batang tumbuhan ini, hasil pembelahannya akan melebar ke samping, kanan, dan kiri. Makanya, lama-kelamaan dapat menyebabkan pelebaran diameter batang. Sementara itu, pembelahan antiklinal secara transversal terjadi searah dengan sumbu longitudinal. Pembelahan ini dapat menambah panjang tumbuhan. Kalau kita lihat sel pada batang tumbuhan ini, hasil pembelahan transversal itu dapat menyebabkan pertambahan sel ke atas atau arah apikal dan ke bawah atau arah basal, sehingga batang tumbuhan bertambah tinggi. Untuk menguji pemahaman kalian, yuk coba jawab soal berikut ini. Tipe pembelahan sel pada tumbuhan yang berperan dalam pertambahan volume dan pelebaran diameter tumbuhan adalah tipe pembelahan. Jawabannya B ya. Oke, sekalian kita review ya. Pembelahan periklinal dapat menyebabkan pertambahan sel ke arah dalam dan ke arah luar, sehingga menyebabkan pertambahan volume dan ketebalan jaringan. Sementara itu, pembelahan antiklinal radial dapat menyebabkan pertambahan sel ke samping kanan dan ke samping kiri, sehingga terjadi pelebaran ke samping. Sedangkan, jika pembelahannya menyebabkan pertambahan sel ke arah apikal dan basal, sehingga dapat menambah panjang atau tinggi tumbuhan, maka pembelahan ini disebut dengan antiklinal transversal. Guys, kita udah bahas tentang jaringan meristem nih, mulai dari karakteristik hingga cara pembelahan selnya. Berarti, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian jaringan meristem berdasarkan asalnya nih, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Penjelasannya seperti apa ya? Cek video selanjutnya ya guys.
Tetap semangat. Dadah! Karena selnya bertambah, Hai guys, kita belajar yuk. Siapin kertas dan pulpennya ya. hai guys! Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa seiring pertumbuhannya, tumbuhan itu bisa tambah tinggi? Alasannya adalah karena adanya jaringan meristem yang aktif membelah guys. Karena selnya bertambah, akhirnya tumbuhan bisa bertambah besar dan bertambah tinggi. Coba yuk, kita lihat lagi bagan berikut ini. Berdasarkan kemampuan membelahnya, jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan kumpulan sel-sel tumbuhan yang aktif membelah. Kalau berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari promeristem, yaitu sekumpulan sel embrionik yang belum berdiferensiasi, sehingga dapat berkembang menjadi jaringan lainnya. Kita bisa temukan jaringan meristem primer di ujung batang maupun di ujung akar ya. Untuk karakteristiknya, sel-sel penyusun jaringan meristem primer berbentuk isodiametrik atau polihedral, dan selnya tidak memiliki vakuola. Pertumbuhan jaringan meristem primer ini dapat memicu terjadinya pemanjangan batang dan pemanjangan akar. Atau peristiwa ini bisa kita sebut dengan pertumbuhan primer ya guys. Jaringan meristem primer akan berdiferensiasi menjadi protoderm, meristem dasar atau ground meristem, dan prokambium. Protoderm nantinya akan membelah dan berkembang menjadi sel-sel dewasa penyusun jaringan pelindung atau epidermis. Meristem dasar akan berkembang menjadi sel-sel penyusun korteks seperti jaringan dasar dan jaringan penyokong. Dan prokambium akan berkembang menjadi jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Selanjutnya adalah jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder berasal dari jaringan meristem primer maupun jaringan dewasa yang kembali aktif membelah. Kita bisa temukan jaringan meristem sekunder di batang maupun di akar ya guys. Untuk karakteristiknya, bentuk sel dari jaringan ini tuh memanjang dan sudah memiliki vakuola. Pertumbuhan jaringan ini dapat memicu terjadinya pelebaran batang, atau bisa kita sebut dengan pertumbuhan sekunder ya. Jaringan meristem sekunder ini dapat berkembang menjadi kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler merupakan jaringan kambium yang terletak di antara pembuluh xilem dan floem. Sedangkan kambium gabus merupakan jaringan kambium yang terletak di korteks. Biar lebih paham, jawab soal ini yuk. Promeristem yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan pelindung adalah? Jawabannya B ya. Promeristem akan berkembang menjadi jaringan meristem primer, yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi protoderm, meristem dasar atau ground meristem, dan prokambium. Protoderm nantinya akan membelah dan berkembang menjadi sel-sel dewasa penyusun jaringan pelindung atau epidermis. Meristem dasar akan berkembang menjadi sel-sel penyusun korteks seperti jaringan dasar dan jaringan penyokong. Dan prokambium
akan berkembang menjadi jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh. Sementara itu, jaringan meristem sekunder dapat berkembang menjadi kambium vaskuler dan kambium gabus. Guys, kita udah bahas tentang jaringan meristem nih. Mulai dari karakteristik dan cara pembelahan selnya, serta pembagiannya berdasarkan asalnya. Berarti selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian jaringan meristem berdasarkan letaknya nih, yaitu meristem apikal, meristem aksilar, meristem interkalar, dan meristem lateral. Tonton video selanjutnya. Tetap semangat ya guys. Sampai jumpa.